Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah dasar-dasar kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alwen Bentri MPD dan Ibu Elsa Rahmayanti MPD. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Abelta Putri Yudani dan rekan saya Rahmani, Regita Cahayani, dan Shirley Indri. Nah, baiklah teman-teman semua, kami akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua model, yaitu yang pertama the administrative model dan yang kedua the grassroots model. Oke teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke pemaparan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu the administrative model. Apa yang dimaksud dengan model tersebut? Model administratif atau garis komando atau line staff merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Diberi nama administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan apakah dirjen, direktur, atau kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini biasanya pada cara kerja atasan bawahan atau top down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, model administrasi atau garis komando memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Administrator pendidikan atau Top Administrative Officer membentuk komisi pengarah. 2. Komisi pengarah atau Steering Committee bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman dan menyiapkan suatu pernyataan filosofi dan tujuan untuk seluruh wilayah sekolah. 3. Membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional, mencakup keseluruhan komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 4. Komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak perlu. Model yang selanjutnya yaitu the grassroots model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan dari model administratif. Bisa dikatakan model administratif bersifat top down atau atasan bawahan, sedangkan model grassroots adalah bottom up, dari bawah ke atas. Inisiatif dari upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tapi datang dari bawah, yaitu dari guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan grassroots model akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Diberi nama grassroots model karena inisiatif dan gagasan pengembangan kurikulum datang dari seorang guru atau keseluruhan guru di suatu sekolah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots model mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu. Tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Selanjutnya, langkah-langkah dari grassroots model. Yang pertama, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari bawah atau para pelajar. Yang kedua, tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua peserta didik atau masyarakat luas yang relevan. Yang ketiga, pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan dalam pengembangan kurikulum. Dan yang keempat, untuk memantapkan konsep pengembangan yang telah dirintis, diadakan lokakarya untuk mencari input yang diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penyampaian dan kekurangan dalam bahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.